Sahabat mancing, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang satu hal yang sangat sederhana tapi sangat penting, sahabat mancing, yaitu tentang senar pancing, senar PE dan juga senar leader. Karena ini digunakan di setiap video saya memancing ya, baik itu memancing jigging ataupun memancing casting. Bahkan memancing dasaran pun saya menggunakan ini. Nah, kemudian banyak juga yang menanyakan di video-video saya itu kenapa harus menggunakan senar PE, kemudian kenapa harus dilengkapi dengan senar leader. Jadi saya akan mencoba menjelaskan di video kali ini secara sederhana saja dan mudah-mudahan bisa gampang untuk dipahami. Baik, yang pertama sahabat mancing, senar PE adalah senar yang dibuat dari senar polyethylene atau yang biasa disebut dengan senar ian serat fiber. Jadi senar ini digulung ataupun di braid atau dikepang sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam kepangan tersebut biasanya ada disebut dengan sebutan X ya. Kalau di misalnya di sini ada X8 berarti kepangannya itu ada 8 helai. Jadi seperti itu. Jadi X8 ada juga yang kalau dulu ya ada X4, X8 dan sekarang sudah ada X10 mungkin atau ada X12 ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak kepangan itu akan semakin membuat senar itu menjadi kuat. Namun di sisi lain senar akan menjadi lebih padat ya dan lebih membulat ya. Kemudian kelemahannya nanti itu biasanya kalau diameternya itu bertambah besar. Jadi jika bertambah besar maka di dalam air saat terkena arus dia akan ikut terbawa oleh arus. Jadi itu adalah kelemahannya. Tapi kalau dari segi kekuatan itu sudah luar biasa. Jadi produsen berlomba-lomba untuk membuat senar PE yang kepangannya banyak tapi juga dengan kekuatan yang bagus dengan diameter yang kecil. Jadi seperti itu. Itu adalah senar PE. Lalu kenapa digunakan untuk memancing jigging? Oke, untuk senar PE ini mempunyai sifat yang tidak melar ya. Artinya ketika kita bermain jigging itu kan berada di kedalaman. Artinya jig yang kita mainkan itu akan kita mainkan secara bisa maksimal ya ketika ini tidak ada daya melar. Jika kita menggunakan senar biasa, daya melar itu tidak akan membuat hentakan pada jig tersebut dan tentu saja actionnya tidak akan maksimal. Jadi seperti itu kenapa harus menggunakan senar PE. Lalu kemudian kenapa menggunakan senar PE juga? Karena dari segi kekuatan pasti lebih kuat ya senar PE. Hanya saja tadi tentunya ada kelemahannya yaitu menyerap air. Jadi ketika diameternya itu besar, itu akan terbawa arus saat kita gunakan dalam memancing. Nah kemudian untuk memancing jigging, oke, untuk casting juga memang pas ya. Karena selain ringan untuk dilempar, casting juga kan memerlukan senar yang kecil itu ya. Jadi untuk bisa kita melempar jauh dan akurat itu membutuhkan senar yang kecil namun mempunyai kekuatan yang besar atau yang kuat. Nah, kemudian jika digunakan untuk memancing dasaran. Nah, untuk memancing dasaran itu biasanya kita akan mendapatkan sensitivitas yang tinggi ya dari pergerakan umpan yang ada. Misalnya kalau kita memancing kemudian ada sedikit getaran saja, maka ujung joran akan cepat bergerak karena tidak ada daya lentur daripada senar ini atau daya melar. Oke ya. Itu mengenai senar PE, sahabat mancing, mengapa digunakan untuk mancing jigging, casting, atau juga mengapa digunakan untuk memancing dasaran. Cukup jelas ya sahabat mancing ya. Nah kemudian untuk senar leader sendiri, jadi senar leader itu sama halnya seperti senar biasa, namun dia mempunyai kekuatan yang lebih ya. Sama seperti senar nilon ya, biasanya orang menggunakan seperti itu, senar monoline seperti ini. Hanya saja dia mempunyai kekuatan yang lebih, dan biasanya dia agak kaku ya atau lebih kaku dari senar biasa dan fungsinya adalah untuk meredam kejut ya, meredam kejut dari hentakan ikan. Itu yang pertama ketika kita menggunakan untuk mancing jigging atau memancing casting, ini yang meredam.
Baik, meredam hentakan di sini dalam artian ketika umpan disergap oleh ikan, jika tidak diredam oleh senar leader ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah pertama, hentakan itu akan membuat joran bisa patah misalnya seperti itu. Ketika drag tidak diatur dengan baik ya. Nah, kemudian hentakan tersebut juga akan membuat lepas ikan ketika dia hook up tidak sempurna. Bisa saja sobek atau bisa saja istilahnya hanya nyantol sedikit saja, kemudian kita tidak ada yang meredam, itu biasanya akan sobek ya. Nah, kemudian yang paling terpenting dari senar leader ini adalah samarnya atau tidak terlihat di dalam air. Karena senar PE sendiri ini tidak bening ya sahabat mancing ya. Jadi bisa dilihat sendiri, ini senarnya tidak bening, otomatis bisa terlihat oleh ikan dan tidak efektif menurut saya. Karena jika terlihat maka umpan-umpan yang kita gunakan tentu akan terlihat tidak alami ya oleh ikannya. Jadi inilah yang juga membuat umpan-umpan kita menjadi lebih sempurna ataupun lebih terlihat hidup. Jadi tidak akan terlihat ya. Misalnya kita menggunakan 2 meter dan 1 meter dan lain sebagainya, otomatis senar ini juga akan jauh dari umpan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah senar ini tahan gesek ya. Jadi ketika kita mancing dasaran atau mungkin jig kita itu berada pada titik di mana di atasnya ada karang tajam dan segala macam, ini lebih tahan dengan gesekan ya ketimbang senar PE ini, sahabat mancing. Baik, sahabat mancing, itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh ya, untuk senar PE dan senar leader kenapa harus disambung? Sahabat mancing bisa melihat video saya yang ini, bisa dicek juga di deskripsi kenapa senar PE dan senar leader harus disambung. Terima kasih sudah nonton, sahabat mancing. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.